Shalom semuanya, senang bersama dengan saudara. Saya akan mulai setiap pagi kalau saya berdiri di mimbar ini untuk khotbah seri tentang khotbah di bukit, saudara. Ya. Saya belum pernah membuat khotbah seri secara lengkap Matius pasal 5-7 sebelumnya. Mungkin beberapa poin dalam khotbah di bukit pernah saya sampaikan, tapi tidak secara sistematis begitu. Padahal kalau kita bicara mengenai pengajaran Tuhan Yesus, khotbah di bukit ini punya posisi tinggi, saudara. Kenapa begitu? Karena khotbah di bukit itu Yesus benar-benar niat pengen ngajar. Ya. Jujur saja banyak kali hamba Tuhan termasuk saya dulu lebih senang mengekspos khotbah yang sebenarnya bukan pengajaran dalam konteksnya. Contohnya misalnya, saya pernah khotbah tentang Zakeus kan? Saya pernah khotbah tentang Bartimeus kan, si pengemis buta, peminta-minta itu. Bagaimana mereka menjadi orang diberkati dan seterusnya. Saya bikin poin pertama, poin kedua, poin ketiga dari rangkaian cerita mereka. Tapi sebenarnya itu kan bukan pengajaran Tuhan Yesus, di mana Yesus duduk dan di hadapan murid-muridnya dia ngomong tentang A, B, C, D, E, dan F selanjutnya. Kalau Bapak Ibu sudah membaca kitab Injil dengan sungguh, maka kalau Bapak Ibu pengen tahu pengajaran yang keluar dari mulut Yesus, maka Bapak Ibu tidak bisa mengabaikan Matius 5-7 khotbah di bukit ini dan khotbah Yesus yang bicara tentang perumpamaan. Itulah bagi saya pengajaran yang sejati yang Yesus ajarkan lewat mulut lidahnya kepada murid-muridnya dalam konteks hal ini saudara dan saya. Inilah dasar iman Kristen. Ya, mari sama-sama kita siapkan hati. Entah berapa kali saya akan khotbah seri tentang hal ini. Tapi saya percaya kalau kau mengikuti terus khotbah seri khotbah di bukit ini, Bapak Ibu punya orientasi hidup yang benar. Bagaimana mengisi sisa hidup di bumi ini dengan cara pandangnya Tuhan dan maunya Tuhan. Mari sama-sama kita buka terlebih dahulu Matius pasal 5 ayat yang ke-19. Matius pasal 5 ayat yang, maafkan saya, Matius pasal 5 ya. Matius pasal 6, maafkan saya. Matius pasal 6 ayat yang ke-19. Perhatikan baik-baik, lanjut dibaca sampai ayat ke-24. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap, kita berbalas-balasan, Bapak Ibu nanti dibantu oleh Robert. Perikopnya diberi judul hal mengumpulkan harta. Ayat 19 ganjil saya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. 3, 1 ya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Beberapa kita sering mengutip ayat-ayat ini tanpa mau melihat dulu konteks ceritanya, tanpa mau melihat dulu konteks di mana ayat itu berada. Sedikit banyak sih kalau saya perhatikan apa yang dipahami oleh banyak orang Kristen tentang konteks cerita ini benar tampaknya, tapi tidak benar secara utuh, saudara. Karena biasanya hanya penggalan-penggalan semata yang dipakai dan diimaninya. Matius 5 ayat 19
perikopnya diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, hal mengumpulkan harta. Hal mengumpulkan harta. Tentu ketika kita dengar perkataan ini, kita baca perikopnya, kita bertanya-tanya dalam hati. Bagaimana pandangan Kristen soal mengumpulkan harta? Ya, beberapa kita mungkin sudah punya pandangan, harta itu nggak boleh, harta itu haram. Orang Kristen yang ngejar harta itu orang Kristen yang salah. Sebaliknya ada pandangan yang berkata, oh nggak apa-apa ngumpulkan harta, yang penting hartanya itu digunakan untuk apa, begitu saudara. Nah, sebelum kita mengekspos tentang pengajaran Tuhan Yesus soal ini, kita mesti mengerti dulu apa yang disebut dengan harta itu. Ya, kebetulan dalam bahasa Yunani dan bahasa Indonesianya tidak begitu jauh, maka saya pakai bahasa Indonesia saja. Harta. Harta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah barang yang menjadi kekayaan. Harta itu adalah barang yang menjadi milik seseorang. Harta itu adalah kekayaan yang berwujud. Itulah harta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Harta itu apa? Barang yang menjadi kekayaan. Harta itu apa? Harta itu barang yang menjadi milik seseorang. Mic ini adalah harta saya. Jas ini adalah harta saya, milik saya. Begitu saudara. Harta itu apa? Harta adalah kekayaan yang berwujud. Jadi kalau kita kolaborasikan arti tadi, harta menurut saya, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang milik seseorang yang berwujud. Berwujud itu artinya apa? Bisa dilihat. Berwujud itu artinya apa? Bisa dirasakan. Berwujud itu artinya apa? Berdampak. Jadi ngomongin harta adalah milik seseorang yang berbentuk. Milik seseorang yang bisa dirasa. Milik seseorang yang bisa dilihat dengan kasat mata. Itulah harta menurut bahasa Indonesia. Nah, kalau kita kembali ke bacaan kita tadi. Kita masuk mulai dengan topik pertama khotbah di bukit tentang harta ini. Matius 5 ayat 19-24 itu bicara mengenai pengajaran Yesus, perhatikan baik-baik, soal prioritas hidup. Pengajaran Yesus soal harta. Harta seperti apa sih yang harus dikejar orang Kristen? Harta yang seperti apa sih yang harus disimpan oleh orang Kristen? Di manakah orang Kristen menyimpan harta itu dan lain sebagainya. Ya, kalau saudara paham ini, saudara akan mengerti dalam sekali apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Khotbah di bukit itu mengajar murid-murid supaya tahu prioritas hidup yang benar. Saya nggak tahu saudara di sini punya kerinduan nggak untuk tahu prioritas hidup yang benar. Tapi saya selalu berpikir positif. Bahwa saudara datang ke gereja tentu ingin tahu lebih dalam lagi bagaimana punya prioritas hidup yang benar, orientasi hidup yang benar. Karena saya masih sangat percaya semua orang Kristen lepas dari besarnya tingkatan iman, lepas dari di mana mereka bergereja. Orang Kristen tuh di DNA, dalam hatinya pasti punya prinsip hidup. Mau sepertimu Yesus. Saya sih selalu positif berkata orang Kristen model kayak apapun itu mestinya punya DNA seperti Yesus. Bagaimana memiliki prioritas hidup yang benar? Bagaimana soal harta yang benar dari pembacaan kita tadi? Mari sama-sama kita dalami. Untuk tahu seperti apa harta yang harus saudara kumpulkan. Untuk tahu prioritas hidup yang benar dari apa yang Yesus ajarkan di Matius 6 ayat 19-24 tadi. Saudara harus menjawab 3 pertanyaan yang akan saya berikan ini. Yang pertama, coba kita ulangi. Robert tolong baca. Ayat 19 sampai ayat 21-nya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat mengerusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya.
Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pertanyaan pertama, kalau Bapak Ibu mau tahu prioritas hidup yang benar, Bapak Ibu mau tahu harta dalam konteks Kristen itu apa, tolong jawab dulu pertanyaan saya ini. Ketika saya tanya, di mana hartamu? Apa jawabmu? Ketika saya tanya berikutnya, apa itu hartamu? Apa jawabmu? Jadi saudara, yang harus ditanya pertama kali adalah, di mana dan apa hartamu itu? Kenapa begitu penting tahu di mana harta dan apa harta dalam konteks otak kita ini loh. Pemahaman kita ini loh. Sebab di ayat 21 jelas sekali Yesus berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bicara mengenai hati. Kenapa penting kita bertanya pada diri sendiri, di mana akan kusimpan harta? Di mana aku mau mengumpulkan harta? Karena Alkitab katakan, Yesus katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini ngomongin hati, Bapak Ibu. Semua orang, bukan cuma orang Kristen, paham bahwa isi hati itu bisa mengekspresikan tindakan. Isi hatimu itu bisa terlihat dari orang lain, oleh orang lain lewat apa? Ekspresi raut wajah kita. Gak bisa dibohongi hati, saudara. Orang disuruh kerja A sama atasannya, kalau hatinya dongkol, hatinya kesel, hatinya gak terima, maka ekspresi raut wajahnya kelihatan. Kalau saudara gak bisa ngelihat raut wajah orang yang hatinya dongkol, maka saudara bukan manusia benar. Kalau saudara hatinya penuh dengan sukacita, itu gak usah ditanya, kamu lagi bahagia ya? Itu kelihatan dengan sendirinya lewat raut wajahnya. Lewat ekspresi panca inderanya, tubuhnya, bahasa tubuhnya kelihatan, saudara. Hati itu penting. Nah, karena penting, maka dijawablah pertanyaan tadi. Di mana hartamu berada? Nah, saudara, ketika kita ditanya seperti itu, mestinya jangan jawab cepat-cepat. Ayat 19 berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Itu kata Tuhan Yesus, bukan kata Seno. Kalau kata Seno kau gak usah dengerin. Kalau kau gak percaya saya, gak usah dengerin apa kata saya. Saya mengutip tuntas 100% apa kata Tuhan Yesus. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, kata Tuhan Yesus. Kata mengumpulkan di situ menggunakan kata Yunani taisoritso. Apa artinya? Itu bisa berarti bukan cuma kumpulkan, tapi timbunlah. Tuhan bilang, jangan menimbun hartamu di bumi. Jangan menimbun untuk dirimu harta di bumi. Itu bentuknya kata perintah. Jangan. Jadi bukan pilihan. Kita gak bisa memilih. If you follower Jesus, jika saudara pengikut Yesus, maka dengarkanlah dia. Ada banyak pengajaran Yesus yang berisi kalimat positif. Kerjakanlah, takutlah, itu positif. Tapi juga ada yang bentuknya negatif. Jangan, 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 jangan. Bentuknya boleh beda, yang satu positif, yang satu negatif. Tapi itu adalah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Pertanyaannya, sudahkah kita kerjakan itu? Kenapa jangan, kata Tuhan Yesus, kumpulkan harta untuk dirimu sendiri di bumi? Kembali lihat konteks perjanjian lama, perjanjian baru ketika firman Tuhan ini ditulis. Karena kata Tuhan, di bumi ngengat, karat merusakkannya, pencuri membongkar dan mencurinya. Harta di zaman Tuhan Yesus itu semuanya kasat mata. Ya. Ngengat itu bicara mengenai harta yang bisa hilang oleh ngengat yang terbuat dari kayu. Zaman dulu, zaman Tuhan Yesus, semua barang-barang itu hampir semuanya terbuat dari kayu. Orang kaya itu punya kereta kuda terbuat dari kayu.
Sehebat apapun kereta kudanya, kebanggaannya, Bapak Ibu, kereta kuda zaman PB itu kurang lebih mobilmu saat ini, tongkronganmu saat ini. Orang punya kereta kuda dengan kayu yang luar biasa bagus, itu nggak usah ngomong saya kaya, orang lihat udah tahu ini kaya raya. Terbuat dari kayu apa bisa kelihatan, kayu triplek bisa kelihatan, kayu jati bisa kelihatan, kayu dari Libanon itu, kayu aras itu ya. Kemarin ketika ke Israel saya bilang sama istri saya, ya lihat di atas tuh, itu kayu aras. Ya, kayu aras tuh umurnya udah ribuan tahun berarti. Kalau ini gereja ini saya bilang dibangun di abad-abad awal gereja, itu kayu itu masih ada, lihat nggak ada rayapnya sama sekali. Mungkin di Indonesia kayu aras itu sama kayak kayu besi begitu, saudara ya. Yang kuat sekali, yang sekarang mungkin sudah nggak ada, kalaupun ada sangat mahal. Ya, saudara, kata Tuhan Yesus, hartamu yang terbuat dari kayu itu, lihat, tunggu waktu, ngengat akan memakannya, merusaknya. Karat bicara mengenai logam. Semua zaman dulu ya logam itu ada di mana-mana, sampai sekarang logam ada. Cuma kalau zaman sekarang logam sudah dirubah, sudah diganti dengan banyak bentuk lainnya. Ada titanium, saudara, ya. Ada hal yang lainnya, ya. Tapi zaman dulu semua terbuat dari logam. Pedang terbuat dari logam, besi-besian semuanya, perkakas rumah semuanya. Kata Tuhan Yesus, lo simpen hartamu dalam bentuk logam itu, karat nanti akan memakannya. Kalau bukan bentuknya kayu, bukan bentuknya logam semuanya, kata Tuhan Yesus, nanti pencuri pasti ngambil, mau domba kambing, pencuri pasti ngelihat itu dan pakai, pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk ngambil dari dirimu. Itu kenapa Tuhan Yesus katakan, jangan kumpulkan, jangan timbun untuk dirimu harta di bumi. Kenapa? Tinggal tunggu waktu aja, semua itu akan habis. Ayat yang ke-20. Ini opposite dari ayat 19, lawan dari ayat 19. Tapi kumpulkanlah, taisorizo, timbunlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat, karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Jadi problemnya di ayat 19 dan ayat 20 bukan ngomongin hartanya. Jadi tidak salah dengan harta. Yang salah adalah orientasi hidupmu. Kau ngumpulkan harta. Apa itu harta? Apa tadi harta? Barang milik seseorang yang berwujud. Orientasinya kita ngumpulkan barang punya kita yang berwujud itu di bumi atau di surga. Hartanya nggak diutak-atik. Nggak ada kalimat dalam pengajaran Tuhan Yesus tuh nggak boleh punya harta, nggak ada kalimat begitu. Jangan kumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkanlah harta di surga. Hartanya tidak bermasalah di sini, tapi orientasi orang yang mengejar harta, orientasi orang yang mau mengumpulkan harta ini yang harus diluruskan. Lu ngumpulin harta di bumi atau lu ngumpulin harta di surga? Hartanya, objek hartanya tidak diutak-atik sama Tuhan. Biji mata Tuhan. Kekasih Tuhan. Kalau kita sudah tahu di mana hartamu mau disimpan. Tentu dari penjelasan ayat 19, ayat 20. Saudara dalam hati ditanya, mau di mana hartamu? Taruh di mana hartamu? Kau pasti jawabnya di surga. Nah saudara, kenapa salah orientasi ngumpulin harta di bumi itu bahaya? Ketika saya dalami ini, saya teringat beberapa kisah. Coba kita buka yuk. Beri tanda Matius 6. Kita buka Matius 19. Tolong dibaca Robert ayat 16 sampai dengan 22. Matius 19 ayat 16 sampai 22. Bisa dibaca buat kita. Ayat 16 sampai 22. Firman Tuhan dalam Matius 19 ayat 16 sampai yang ke-22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah.
Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Apa cerita ini? Ini cerita anak muda yang bagi saya, ini orang Farisi, saudara. Kelompok Farisi di sini. Kenapa? Karena di ayat 16 dia bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saya sudah pernah jelaskan dalam beberapa khotbah saya, di zaman perjanjian baru, orang yang punya pemahaman ada hidup dalam kekekalan, orang yang punya pemahaman habis mati ada hidup kekal, itu kelompok Farisi. Dan kalau ngomongin kelompok Farisi itu bukan kelompok abangan, bukan kelompok orang Yahudi yang gak ngerti firman, orang yang belajar. Ini orang kaya, anak muda kaya yang juga belajar agama. Makanya ketika dia bertemu sama Yesus, dia ngomongnya sesuatu yang sangat kental dengan budaya Farisi itu. "Guru, gimana caranya supaya bisa hidup kekal itu?" Apa kata Yesus tadi di ayat yang ke-17? Ya, kalau kau mau masuk dalam kehidupan, hidup kekal maksudnya, turutilah segala perintah Allah. Perintah Allah dalam konteks perjanjian baru apa? 10 of commandment, 10 perintah Tuhan. Itu 11-12, nempel banget. Makanya ketika didengar sama anak muda ini, perintah yang mana? Yesus merefernya pada 10 hukum Taurat itu, 10 perintah Tuhan itu. Perhatikan, jangan bunuh, jangan zina, jangan curi, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah dan ibumu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bukankah itu adalah 10 perintah Tuhan? Yang kerennya apa? Orang kaya, anak muda Farisi ini berkata, "Semuanya telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Semuanya, dia ngomong kepada Yesus. Dia ngomong kepada guru. Dia tentu ketika bertanya kepada Yesus, dia sudah tahu gimana track recordnya Yesus. Siapa Yesus yang melakukan mujizat? Itu kenapa si Farisi ini mau tanya sama Yesus, bukan nanya sama guru Farisinya yang lebih senior. Dia nggak bertanya kepada Nikodemus. Dia nggak bertanya kepada imam kepala. Dia nanya kepada Yesus. Kenapa dia nanya kepada Yesus? Tentu dia punya pemahaman siapa Yesus, dia tahu. Khotbahnya keren, ngajarnya keren, mujizatnya menyertai kemanapun Yesus pergi. Makanya dia tanya, dengan kesadaran itu tentu orang yang seperti ini tidak berani untuk nipu. Ya. Saya percaya kalau saudara sudah kenal saya, kalau saya tanya, saudara nggak berani bohong sama saya. Ya. Sama, kepada orang yang saya hormati, kepada orang yang lebih senior dari saya hormati dalam banyak aspek. Ditanya apapun, itu nggak mungkin kepikiran di otak kiri, otak kanan pengen kadalin dia, pengen bohongin dia. Makanya ketika dia bilang, "Guru, semuanya sudah kukerjakan," itu faktanya. Hebat ini orang, 10 perintah Tuhan sudah dikerjakan semuanya. Tapi apa kata Yesus? Kalau kita baca tadi, "Jikalau engkau hendak sempurna," berarti kerjakan 10 perintah Allah itu belum sempurna. Meskipun sudah, belum sempurna. Kalau mau sempurna, pergi. "Jualah segala milikmu, berikanlah kepada orang miskin, dan kau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah padaku dan ikutlah aku." Apa respon orang anak muda ini? Semuanya udah dikerjain loh ya. Nggak curi, nggak zina, nggak bunuh, nggak mengucapkan saksi dusta, hormat sama bokap nyokapnya, ya, mengasihi sama manusia. Tapi ketika jual semua hartamu, dengan begitu kau mengumpulkan harta di surga. Kalau udah kerjakan itu, kemari ikutlah aku. Apa respon anak muda ini? Ketika orang muda itu mendengar perkataan Yesus, pergilah ia dengan sedih. Kenapa? Sebab banyak hartanya. Ini bukan orang yang bodoh secara agama. Ini bukannya bandit. Ini bukan orang berdosa dalam kacamata banyak manusia yang hidup di zaman itu. Orang sempurna.
ahli Taurat mungkin, yang pasti orang Farisi karena dia percaya hidup yang kekal, anak muda lagi, masa depannya masih gilang gemilang, masih panjang, kaya raya pula. Dan Alkitab katakan dia berani ngomong sama Yesus, dia sudah mengerjakan semua perintah Tuhan. Tapi ketika dia suruh tinggalkan hartanya, dia tak bisa, dia pulang dengan sedih hati karena hartanya banyak. Dia tidak bisa melepaskan hartanya. Dari cerita tadi berarti apa? Kalau saudara tidak bisa melepaskan hartamu, kau terikat dengan hartamu. Apa itu harta? Barang milik. Oke? Yang berbentuk. Ini bukan ngomongin cuan doang, bukan ngomongin uang doang loh saudara. Ini ngomongin barang milik kita yang berbentuk. Itu bisa istri kita, bisa suami kita. Selain uang tentunya, mobil tentunya, rumah tentunya. Itu bisa bicara mengenai yang nominalnya besar sampai yang bahkan dilihat orang nominalnya nggak ada. Karena ada banyak orang saudara, ya. Bagi banyak orang, cincin nggak ada nilainya. Benar ya? Saya kenal orang, saya bahkan mungkin kalau saudara kasih cincin, saya juga berpikir untuk tidak menerimanya. Kenapa? Bagi saya cincin terlalu biasa. Meskipun katanya berlian, saya tidak tergoda untuk memiliki cincin. Kenapa? Karena saya tidak terlalu menganggap cincin itu indah di mata saya. Itu pandangan saya. Tapi di mata banyak orang, cincin meskipun gak ada harganya, ya dibeli cuma sekitar 50 ribuan, semua orang bisa beli. Tapi dia bisa terikat luar biasa dengan cincin itu. Bagi orang lain cincin 50 ribu itu bukan bentuk harta. Cuma begitu 50 ribu pula. Tapi bagi orang tertentu, ini hartanya. Dia bisa korbankan lainnya, yang penting bukan ini. Nah saudara, kalau kau masih belum bisa lepaskan barang milikmu yang berbentuk, maka kau, kata cerita ini, tidak akan dapat hidup kekal. Jadi harta juga berdampak pada kekekalan, saudara. Jangan main-main sama ini. Saya ngomong ini serius banget. Kalau kau masih pegang erat-erat harta, saya bilang lagi, jangan di otakmu harta itu uang. Harta itu dalam kamus besar bahasa Indonesia barang milik yang berwujud. Itu bisa macam-macam. Kalau kau pegang erat-erat itu, kau gak mau lepaskannya, artinya kau mau benar-benar kumpulkan harta itu di bumi. Padahal Yesus sudah katakan di bumi ini ngengat, karat, pencuri akan merusak dan mengambilnya. Orang yang tidak bisa melepaskannya, masih kekeh megang hartanya, barang milik berwujudnya, dikumpulkannya di bumi, dipeliharanya di bumi, dijaga mati-matian di bumi. Dengerin saya, kata Yesus bukan kata saya. Nggak akan bisa hidup dalam kekekalan. Lanjut lagi, Kisah 5 ayat 1 sampai 6. Saya kasih contoh yang konkret kembali. Kisah 5 ayat 1 sampai 6. Saudara pasti tahu cerita ini. Silakan Robert. Firman Tuhan, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya, maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda,
Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kalau kau baca ayat ini doang, kau nggak ngerti salahnya Ananias Safira itu apa. Sebab dari ayat yang dibaca Robert tadi, pasal 5 Kisah ayat 1-6 tadi, Ananias sama Safira berniat menjual tanahnya, sebidang tanahnya. Kemudian ketika sudah dalam bentuk uang, tanahnya laku, Ananias menahan setengahnya dan memberikan setengahnya kepada rasul-rasul. Mungkin kau berpikir kan nggak salah, Pak. Ya, itu kan hartanya dia. Ya, kalau ditahan setengahnya, hanya setengah yang diberikan rasul-rasul, kan nggak salah. Yang penting dia memberikannya dengan tulus hati. Kalau dari ayat-ayat tadi memang tidak terlihat salahnya Ananias dan Safira, saudara. Tapi ingat, kalau baca Alkitab, lihat konteks. Konteksnya apa kisah ini? Konteksnya ayat di atasnya. Tolong dibaca Robert pasal 4, Kisah ayat 34-37. Itu konteksnya. Kisah 4 ayat 34-37. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ini konteksnya. Jadi di zamannya Safira, Ananias ketika mereka berniat menjual tanah, terus mau ngasih uangnya kepada rasul-rasul, itu ada cerita, ada latar belakang, ada kebiasaan, ada habit, di mana gereja mula-mula orang yang berada, yang punya tanah ngejual hartanya. Dari penjualan tanah itu uangnya diberikan kepada rasul-rasul untuk digunakan kepada melayani orang-orang yang miskin. Sehingga gereja mula-mula tidak ada orang kekurangan. Itu konteks ceritanya. Ananias Safira tahu itu. Dia pasti juga tahu cerita tentang si Barnabas yang Yusuf ini. Di mana Yusuf dan Barnabas atau Barnabas ini jual hartanya, jual tanahnya. Terus uangnya diberikan kepada rasul-rasul. Ananias mungkin melihat itu. Bapak Ibu, hal yang lumrah, saudara, ketika ada seseorang menjual hartanya, dipersembahkan kepada kelompok tertentu, kelompok ini kemudian berterima kasih kepada orang tersebut. Dengan pemahaman ini saya percaya ketika Barnabas memberikan harta hasil jual tanahnya kepada rasul, rasul-rasul bilang, keren banget kamu. Wah, lo punya hati luar biasa. Upahmu besar di surga. Bisa jadi rasul-rasul memberkati Barnabas, Tuhan berkati orang ini yang sudah menabur, dia sudah memberi dari apa yang dia punya untuk pekerjaan Tuhan. Berkati dia, pakai dia. Habis didoakan bisa jadi akhirnya Barnabas dijadikan pemimpin oleh para rasul. Karena kamu sudah siap diri untuk korban segala-galanya. Yuk, kamu melayani, ada promosi jabatan pelayanan. Dan mungkin itu yang dilihat Ananias. Gue juga pengen didoain. Gue juga pengen melayani. Kebiasaan itu dia kerjakan, tapi dia kerjakan tidak seperti 100% kebiasaan yang berlaku. Itu dosanya Ananias. Dia mau imbalannya, tapi tidak mengerjakan total 100% seperti kebiasaan yang ada. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Harta bukan masalah hartanya di sini. Tapi mendustai Tuhan dengan hartamu binasa. Saya pernah dibilang sama Pastor Alvina. Saya sebut Pastor Alvinanya karena Pastor Alvina yang ngomong, tapi saya tidak sebut orang-orang tertentu itu. Pase, ada beberapa orang keluar dari The Way. Karena pasti sekarang ini kayaknya fokusnya uang, nabur, persepuluhan. Beberapa bulan yang lalu saya menekankan hal itu. Ya, saya nggak tahu, saya nggak nanya lebih dalam lagi. Pastor Alvina kenapa punya kesimpulan begitu. Tapi saya asumsikan mungkin dia berinteraksi dengan orang tersebut. Mungkin akhirnya didapatkan cerita, mungkin orang tersebut begah gitu. Ya, pasti kok ngomongin uang mulu, persepuluhan mulu. Tabur mulu. Bapak Ibu, saya berhati-hati benar kalau ngomong uang di mimbar ini. Kemarin saya khotbah di Pelni. Di ibadah Jumat di Pelni,
Ada sekitar 30 orang pegawai Kristen di Pelni yang dengar khotbah saya. Saya ngomong ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau saya melebih-lebihkan menambah-nambahkannya, saya turun mimbar, saya berani. Tuhan ambil, jatuh mati. Saya ngomong soal persepuluhan di situ. Saya nyaman ngomong persepuluhan di situ. Saya nyaman ngomong persembahan di situ. Saya keras di situ. Kenapa? Saya bilang sama mereka, gue nyaman ngomong begini. Kenapa? Lu bukan jemaat gue. Jadi kalau gue ngomong persepuluhan, ngomong persembahan, gak ada indikasinya lu kasih persepuluhan ke gue, orang gue bukan pendeta lo. Tapi gue ngomong ini kenapa? Ini kebenaran. Khotbahnya kebetulan diberi judul memberkati atau menerima. Itu yang diberikan kepada saya, ayatnya soal menabur. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Saya keras ngomong kepada begitu. Tapi kalau di gereja sendiri saya menjaga-jaga sungguh. Dalam beberapa bulan yang lalu saya menekankan hal itu, tapi Bapak Ibu lihat konteksnya. Sebelum saya ngomong soal persepuluhan, sebelum saya ngomong soal taburan-taburan, saya ngomong saudara sudah bersama saya 2 tahun. Bagi saya saudara sudah tahu dasarnya, selama 2 tahun saya gak pernah ngomong sama sekali soal hal ini. Tapi saya mau ngomong soal ini kenapa? Karena ini kebenaran. Ya, mungkin karena selama sebulan 2 bulan itu saya ngomong agak intens soal hal ini. Ada beberapa orang mulai jengah dan keluar dari tempat komunitas kita ini. Tapi kalau sudah kenal saya loh ya, secara pribadi loh ya. Ada gak sih gaya saya yang materialistik gitu? Bapak Ibu lihat mobil saya, 6 tahun sudah saya kendarain Avanza. Bentuknya gimana kau tahu? Rumah saya kau lihat. Dan kalau kau bisa masuk ke OJK atau apa, coba cek aja rekening saya berapa. Apa yang saya miliki. Saya ngomong begini saudara karena ini kebenaran. Hati-hati dengan dusta soal harta, terutama kepada Tuhan. Kalau itu bagiannya Tuhan, berikan, jangan tahan-tahan. Soal persembahan juga begitu. Berikan dengan terbaik kepada Tuhan. Terlebih persepuluhan yang memang bukan hak saudara. Yuk. Belajar dari Ananias. Menahan yang mestinya untuk Tuhan. Akhirnya binasa. Coba kita lihat cerita opposite-nya. Lukas 19 ayat 1-9. Ini cerita yang keren. Dari orang yang melakukan tindakan berbeda, punya kacamata berbeda soal uang ketika bertemu dengan Yesus. Lukas 19 ayat 1-9, silakan Robert. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Perhatikan, Zakeus berbeda 180 derajat dengan Ananias Safira, berbeda 180 derajat dengan pemuda Farisi kaya raya tadi. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, ketika dia kenal Tuhan, ketika dia tahu kebenaran, ketika dia terima kasih karunia Tuhan, di mana Tuhan mau menginap di rumah dia, di mana dia dicap sebagai orang paling berdosa di Jericho. Zakeus melepaskan hartanya. Apa kata Tuhan? Ketika Zakeus kerjakan itu, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, sebab orang ini pun anak Abraham. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi definisi harta yang harus kau kejar itu harus dirubah. Ketika saya tanya dalam pertanyaan pertama tadi, di mana hartamu? Mestinya kau sudah punya pemahaman, hartaku itu harus kukumpulkan, kutimbun di surga, bukan di bumi.
Apa bentuk hartanya yang dikumpulkan, ditimbun di surga itu? Itu bicara bukan tentang harta dalam perspektif dunia. Dalam konteks cerita tadi, uang, emas, perak, kekayaan material. Sebab firman Tuhan katakan, harta yang model begitu kalau ditahan, binasa. Justru ketika dilepaskan, keselamatan terjadi. Seperti yang Zakius terima. Jadi harta seperti apa yang harus Bapak Ibu kejar saat ini? Kalau Bapak Ibu tanya sama Seno ini, harta seperti apa Pak Se yang harus dikejar saya sekarang ini? Jawabannya sederhana. Mulai sekarang ini harta yang harus dikejar itu adalah hidup dalam jalannya dan taat kepadanya. Hidup dalam jalannya dan taat kepadanya. Itulah prioritas hidup kita. Hidup dalam jalannya itu apa? Ya ngerti lah. Tuhan tuh mau kita ngelakuin apa. Taat padanya. Taat yang gimana Pak? Ya baca Alkitabmu supaya kau tahu guidance-nya, aturannya, law-nya, hukumnya. Salah satunya tentu ketika kau lihat nanti di luar ada orang yang tidak punya baju. Dia meminta baju, kalau kau punya lebih, berikan dia. Salah satunya tentu hormati Tuhan dalam rumah tanggamu. Jangan punya selingkuhan, jangan bermain mata dengan pasangan lain yang bukan pasangan yang dari Tuhan. Hidup dalam jalannya apa? Ya sadarlah. Pokoknya hidup di dunia ini untuk senangkan Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang, berkat yang kita terima itu bukan milik kita. Buat apa kita simpan rapat-rapat, bagi kepada orang lain. Jadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Kan saya selalu bilang, konyol, bodoh, tolol, goblok. Kalau ada orang Kristen kaya raya rumahnya, tapi keluarganya, ada iparnya, ada saudaranya, ada mertuanya, ada sepupunya, kere, miskin, rumahnya hampir reot. Jangan bilang sama saya, kau takut akan Tuhan lah. Jangan bilang sama saya menyembah Tuhan lah. Jangan bilang sama saya cinta Tuhan. Omong kosong, bullshit lah omong itu semuanya. Bagaimana mungkin sama saudara sekandung saja yang punya darah sama saja, kok gak ada kasih untuk mereka? Terlebih sama saya, terlebih sama orang di kiri kananmu yang gak punya hubungan darah, terlebih sama orang yang katanya sudah menzolimi kita, menghakimi kita, menista kita, musuh kita itu. Bagaimana mungkin bisa mengasihi mereka? Kenapa saya ngomong gini? Ya karena saya masih lihat banyak kehidupan sehari-hari seperti itu. Lo enjoy aja gitu. Mertua lo susah, lo enjoy aja. Ipar lo susah. Lo enjoy aja menikmati hidup keluarga lainmu susah. Ada kabar dari kampung. Cok, amang tua udah susah nih. Sekarat dia. Ke rumah sakit gak punya BPJS. Kok kaya raya, tongkrongannya BMW, Mercy, liburan ke luar negeri, bilang sama keluargamu di sana, udahlah, emang udah nasibnya begitu dia. Kok gak peduli? Mungkin amang tuamu jahat, mungkin Pak D-mu jahat, mungkin ommu jahat sama kita, sering maki-maki kita, gak menghargai kita, mungkin kalau kita ke sana, ketika dia sehat, dia gak pandang sebelah mata kita, mungkin itu dia kerjakan sama kita dulunya. Tapi apakah kita harus balas yang jahat dengan yang jahat? Come on, saudara. Yuk. Harta apa yang harus kau kejar sekarang ini? Hiduplah dalam jalannya dan taat padanya. Mengasihi orang lain. Ngomongin mengasihi orang lain. Banyak yang kesel gak Pak Jokowi milih Kiai Haji? Ya, saya jujur termasuk orang yang kesel juga, saudara. Saya udah prediksi dari awal, Pak Jokowi supaya aman harus cari ulama karismatik supaya bisa netralisir isu agama dalam pilpres nanti. Saya udah duga orangnya ini dari awal. Beberapa saudara yang dekat sama saya bilang jangan-jangan dia ketua MUI ini. Karena dia salah satu pengurus besar juga dari Nahdlatul Ulama. Tapi ketika terpilih juga kecewa juga, kenapa? Yang bilang ngucapin selamat Natal kafir, ya dia yang stempelin gitu ya.
yang tidak boleh terima salam dari orang Kristen haram, itu juga dia. Ya. Terluka hati ini jujur aja. Ya. Tapi sampai seberapa lama? Ya. Beberapa teman heboh tuh kan di statusnya. Oh, ya terpecah lah sekarang. Ada kelompok Ahokers, Jokowers, Golputers sekarang. Ya karena banyak yang mau golput di pemilu 2019 karena Jokowi milih wapres yang tidak sesuai yang mereka inginkan. Saudara, come on. Ya. Sakit hati, kesel, oke lah itu manusiawi lah. Tapi jangan dipelihara. Benar gak sih? Saya yakin ada rencana Tuhan. Bukankah kita ada doa? Saya sih selalu bilang kalau di top, saya sih selalu bilang sama teman-teman kalau nanti tanggal 17 kita mau doa buat bangsa ini. Kita doa agar Tuhan pilih pemimpin yang dari Tuhan. Nah kalau udah doa begitu, ya siapapun yang muncul nanti. Saya gak suka Pak Prabowo, ngomong di Bimbarin saya berani bilang. Tapi kalau nanti dia yang presiden, saya akan hormati dia sebagai presiden saya. Loh, tapi Pak Seno kok sama Anies gak hormat? Dia bukan gubernur saya. Gubernur saya kan Banten, bukan Jakarta. Makanya kalau saya gak respect sama dia, ya biarin aja, dia bukan pemimpin saya. Ya. Tapi kalau sama Pak Wahidin, saya nggak pilih dia, saya pilih dulu meskipun nggak suka sama Rano Karno, saya tusuk aja. Kenapa? Ya itulah partai yang nasionalis begitu. Tapi sekarang dia gubernur yang kepilih, mau gimana? Ya hormatlah. Makanya saya nggak ngelarang kan top untuk doain gubernur kita. Harus dulu didoakan gubernur kita. Supaya diberikan roh takut akan Tuhan dan lain sebagainya. Ayo saudara, come on. Belajar untuk hidup dalam jalannya dan taat padanya. Apa hartamu? Di mana hartamu? Tolong dijawab. Yang kedua, pertanyaan kedua. Tolong dibaca. Oh, robotnya menghilang. Matius pasal 6. Saya akan baca untuk saudara ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan, Matius 6, 22, 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Pertanyaan kedua, tolong jawab sekarang ini. Apa yang kau lihat? Kalau kau sudah bisa menjawab tadi, di mana hartamu? Kau sudah bisa menjawab tadi, apa hartamu? Lanjut pertanyaan saya yang kedua, apa yang kau lihat sekarang ini? Matamu itu fokus pada apa? Sama apa? Kenapa Pak Seno? Karena Yesus berkata, penting menjaga mata. Ananias tadi Bapak Ibu, hatinya udah bener. Dia mau ikut-ikutan menabur bagi pekerjaan Tuhan di gereja mula-mula. Hatinya tersentuh gitu melihat orang kaya, teman-teman yang kaya mengorbankan hartanya, menjual ladangnya, mempersembahkannya kepada rasul-rasul. Hatinya tersentuh melihat orang-orang miskin dalam gereja, akhirnya bisa makan, bisa minum, bisa hidup enak. Hatinya udah bener. Tapi ketika dia jual ladangnya, dia pegang uangnya, matanya tidak dijaga. Banyak nih. Akhirnya apa? Karena matanya tidak dijaga, hati yang sudah benar itu dikotori. Dia simpan setengah, dia kasih cuma setengah. Soal mata, kalau ngomongin soal mata, saya selalu ingat cerita Kejadian 3. Yuk, ayat 1 sampai 3. Perhatikan baik-baik, Kejadian 3 soal Hawa, ayat 1 sampai 3, tolong baca. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Hatinya Hawa udah bener, penuh dengan firman. Si ular bilang, bukankah Tuhan melarang kamu makan buah di taman ini kan? Tapi Hawa yang tahu perkataan Tuhan dan perkataan Tuhan itu ada dalam hatinya berani ngomong. Oh enggak gitu, semua buah dalam taman ini boleh kami makan. Cuma satu yang enggak boleh dimakan itu. Itu kata Hawa, bener, hatinya bener Bapak Ibu. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Jawab tadi pertanyaan saya, di mana hartamu, apa hartamu? Kalau udah benar jawabnya, maka hatimu benar.
Tapi hati yang benar itu tidak menjadikan kita artinya jadi malaikat, saudara. Belajar dari cerita ini, dari kisah yang Yesus ajarkan, kalau hati sudah benar, mata dijaga juga. Apa yang terjadi berikutnya? Hatinya Hawa udah benar, ayat 6-nya. Ayat 6-nya, Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun Jangan memakannya. dihapus ayat ini. Perempuan itu melihat. Hatinya udah benar nih. Udah benar tadi, firman Tuhan ada dalam hatinya, dia ngomong bisa benar kok. Dia bisa memutarbalikkan, dia bisa menghancurkan godaan si ular tadi. Tapi perempuan itu melihat itu pakai mata. Bahwa pohon itu baik untuk dimakan. Padahal hatinya udah tahu pohon itu gak boleh dimakan. Tapi dia melihat dengan matanya baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ketika matanya gak dijaga, kalimat berikutnya. Lagi pula pohon itu, jangan tadi. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Akhirnya hatinya yang sudah benar itu karena mata gak dijaga. Hatinya terseret, tergoda, terkontaminasi oleh dosa. Semua kita saya yakin punya hati yang sudah benar. Yakin kok saya kan bisa melihat kedalaman hati saudara. Ya, bersih semuanya hatinya. Tapi dalam aplikasi sehari-hari matamu ini loh. Hati saudara tahu lah, laki-laki pokoknya gak boleh punya pacar lain. Hanya istrimu satu-satunya, kita tahu pak. Hatimu tahu pak. Firman Tuhan melekat banget, setia mengasihi istri sampai mati. Tapi ketika jalan, ya, di mall, di kolam renang, di pantai, ya, melihat perempuan cantik dengan pakaian ala kadarnya, ya, matamu gak dijaga. Ya. Saya tahu kelemahan saya lah saudara. Kelemahan mendasar semua laki-laki itu adalah perempuan. Ya, itu mungkin salah satu yang setelah saya bertobat. Kan saya pernah cerita, saudara. Saya itu penggila pantai. Zaman belum bertobat. Orang kalau nanya saya, Pak Seno kalau sama teman-teman kemana? Kalau hangout pengennya ke pantai. Pak Seno waktu belum bertobat, waktu punya pacar, kalau ngajak pacar enakan kemana? Ke pantai. Pak Seno kalau sendirian gak ada teman, gak ada pacar, kemana mau hangout sendirian? Ke pantai. Saya suka pantai. Dulu saya putih sekali, saudara, putih sekali. Karena ke pantai makanya hitam begini. Ya. Saya suka itu dengerin debur ombak gitu saudara. Ya, saya suka sepi-sepinya gitu ya. Tapi ke pantai setelah saya bertobat, saya menjaga diri. Kenapa? Ya di pantai saudara. Ya ketemu istri kebetulan juga yang gak suka pantai, ya klop lah akhirnya. Selama kami nikah 13 tahun, gak pernah namanya Bali sebagai destinasi liburan kami sekeluarga. Selama 13 tahun saya menikah sama Silvi, gak pernah ke Bali dan gak pernah ngerencanain untuk liburan ke Bali. Sampai detik ini. Kenapa Pak Seno? Ya tadi terjawablah mestinya. Ya. Jangan bilang, Pak Seno kan sudah takut akan Tuhan. Wow, udah katam Alkitab, mestinya kalau ngeliat perempuan pakai bikini udah bisa lah darah Yesus. Siapa bilang men? Jangankan pakai bikini, perempuan cantik jalan di depan saya aja, saya masih bisa lihat dan tergoda. Itu kan kenapa saya bilang, karena saya tahu semua laki-laki itu kelemahannya sama, saya tidak pernah konselingin perempuan sendirian yang seusia saya atau 5 tahun di atas saya. Kalau sekarang saya 43, saya gak pernah itu konselingin perempuan yang 50 tahun ke bawah. Gak pernah seumur hidup saya pelayanan.
sendirian maksudnya. Tapi kalau ditemanin perempuan itu sama suaminya, sama mamanya, sama orang lain, ada orang ketiga dalam ruangan konseling itu, saya ditemani dengan teman-teman pelayanan saya, pernah. Tapi berdua, cuma only two of us, nggak pernah. Ya, tapi kalau nenek-nenek, Oma Jun, ya, Oma Jun kapan aja mau konseling sama saya, hayu lah. Jangankan di gereja, di tempat gelap pun hayu aja. Kenapa? Oma Jun gitu, kayak nyokap gue sendiri. Gak mungkin lah gue tergoda sama Oma Jun, meskipun Oma Jun pakai bikini sekalipun. Maafkan saya Oma ya. Tapi kalau maafkan saya kayak Yola, kayak Yen Yen, kayak Iren, Alvina, Feni, semualah. Gak pernah. Dan gak akan pernah. Kenapa? Sadar aja, laki-laki kelemahannya sama. Orang kalau dikonseling kan, aduh, kemarin aja konselingin laki-laki, ada gak sih Alvin? Gak datang ya? Laki-laki itu harus natap matanya. Ya. Itu emang ilmu konseling begitu, makanya kemarin saya tanya sama Pak Prana, siap gak tim top untuk konseling pelepasan? Karena saya udah sepanjang minggu ini 3 kali konselingin orang. Ya, kalau saya punya pelayanan gak bisa layani, mestinya ada tim top yang siap untuk melayani juga. Nanti Pak, ajarin dulu, saya mau ngajar tuh ilmu konseling gitu. Harus natap. Pak Riko terutama nanti tuh. Ya, Pak Riko tuh saya ngomong aja nih, kalau kita ngomong A, dia ngomongnya panjang tuh. Ya, Pak Wijaya juga begitu, ngomong panjang tuh. Gak boleh konseling itu harus diem. Meskipun kita tahu udah gatel nih, mestinya begini, lu diem dulu sampai dia berhenti. Nah, selama dia ngoceh itu, ya orang yang konseling sama kita ngoceh, kita harus ngapain? Main handphone. Enggak, harus lihat. Tatap matanya. Laki-laki kemarin saya tatap Alvin, kalau ada nanti ngomong, saya tatap matanya dia. Terlebih perempuan, saya tatap matanya. Lah perempuan ditatap matanya, sejelek-jeleknya pendeta ditatap mata laki-laki dengan tajam begini kan, salah tingkah. Ya. Terus kalau didengerin ya, kalau konseling tuh dengerin ya, kalau kau lagi beban berat, konseling pendetamu mau dengerinmu. Itu pengalaman saya hampir 99% akhirnya bisa nangis. Paling gak mata berkaca-kaca, kalau kau memang lagi beban berat. Ya. Pendetanya diam aja nih, wah gue ngomong, cerita, gak tahan. Nah, saudara laki-laki mana yang lihat perempuan nangis, hatinya gak hancur? Coba, ada sini laki-laki seneng buat perempuan nangis, angkat tangan. Kita doain bareng-bareng. Pasti perempuan tuh sejelek apapun kalau nangis, ada seksinya saudara. Ya, coba yang laki-laki angkat tangan. Yang setengah laki-laki gak usah. Bener gak sih? Ya. Ada seksinya gitu, kalau matanya berkaca-kaca, terlebih kalau perempuan itu cantik. Aduh saudara. So makanya hati-hati jaga mata. Pertanyaan kedua tolong jawab, apa yang kau lihat? Kalau kau lihat orientasinya uang, harta di bumi, bukan untuk Tuhan, matamu gak fokus sama Tuhan seperti Ananias, akhirnya kita akan binasa. Pertanyaan terakhir yang ketiga, ayat 24, Matius pasal 6, yang terakhir. Ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Yang ketiga, tolong jawab, siapa yang kau layani itu? Jadi kita ngomongin harta di sini, hartanya nggak bermasalah. Harta itu apa? Barang milik yang berwujud itu tidak masalah. Cuma sekarang kita harus tanya, di mana hartamu? Apa hartamu itu? Yang kedua, apa yang kau lihat dari hartamu itu? Kau lihatnya itu untuk kenikmatan dunia atau kau lihatnya untuk pekerjaan Tuhan? Yang terakhir tolong dijawab, siapa yang kau layani? Keluaran 20 ayat 3 berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan adalah Allah yang pencemburu. Coba kita buka Lukas 14 yuk. Lukas 14 ayat 25 sampai 26, tolong dibaca. Kemudian lanjutkan ayat 33-nya. Lukas 14, 25-26, kemudian ayat 33-nya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 33.
Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Siapa yang kau layani? Tuhan atau yang lain? Ilah lain yang tidak boleh di hadapan Tuhan tuh saya bilang tadi, bisa apa saja. Suamimu, diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bahkan pelayanan kita. Kalau kita mau layani Tuhan, maka kau akan berikan 100% hidupmu hanya kepadanya. Kau akan prinsip seperti Paulus, apapun yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan manusia. Kau akan seperti Paulus, kau tempatkan Tuhan yang terutama di dalam hidup ini. Siapa yang kau layani, saudara? Tuhan atau yang lain? Yang lain itu bisa macam-macam. Nah, tolong jawab itu tuh semuanya. 3 pertanyaan saya tadi. Di mana hartamu? Apa hartamu? Yang kedua, apa yang kau lihat? Dan yang ketiga, siapa yang kau layani? Kalau kau bisa menjawabnya dengan benar, seperti yang Tuhan Yesus ucapkan dalam Matius pasal 6 ini, maka saudara tidak bermasalah sebenarnya dengan harta. Harta atau uang bukan tidak boleh kita miliki. Gak ada larangan, jangan punya harta. Gak ada. Tuhan bukan benci sama orang kaya. Tidak pernah Tuhan benci sama orang kaya. Cuma pertanyaannya, apa kekayaanmu itu, apa hartamu itu, apa uangmu itu lebih penting daripada Tuhan? Kalau semua itu lebih penting daripada Tuhan, maka Tuhan katakan lebih sulit orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga daripada unta masuk ke lubang jarum. Maka kasih Tuhan. Uang itu gak jahat. Harta itu gak jahat. Jangan salah paham dengan pengajaran yang berkata uang itu jahat. Maka orang Kristen tidak boleh kumpulkan uang, tidak boleh simpan uang, tidak boleh pegang uang. Uang tidak jahat. Yang jahat itu apa? Cinta akan uang. Cinta uang itu akar segala kejahatan. Beda ya saudara ya. Nah, kau cinta uang apa tidak? Nah, kalau cinta uang, nasibmu gak akan jauh dari pemuda kaya raya tadi. Nasibmu gak akan jauh seperti Ananias. Ayat terakhir untuk menginspirasi kita. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai dengan ayat 19. 1 Timotius 6 ayat yang ke-17 sampai dengan 19. Silakan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, ayat 17. Agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan berharaplah hanya kepada Tuhan. Ayat 18-nya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka itu bukan gak boleh jadi orang kaya. Siapa yang pengen jadi orang kaya? Angkat tangan. Oh, berarti semuanya pengen jadi orang miskin. Bohong lo sama gue lo. Bukan gak boleh jadi orang kaya. Bukan gak boleh ada niat bekerja agar kita jadi orang kaya. Silahkan jadi orang kaya. Cuma ingat, Paulus ngomong kepada Timotius, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka itu berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan, more than everything. Menjadi kaya dalam kebajikan lebih penting daripada menjadi kaya secara materi. Makanya ketika kau sudah jadi orang kaya, kau punya harta, orientasi hartamu itu harus berubah. Jangan kumpulkan hartamu semata-mata di bumi ini. Kenapa? Ngengat, karat, pencuri bisa makan dan mengambil semua itu. Kumpulkanlah hartamu di surga. Caranya gimana? Mulailah dengan hartamu itu.
berbuat baik, kaya dalam berbagai kebajikan, suka memberi dan membagi. Nah, saya senang kalau ada orang kaya begini. Saya kepengen saudara semua mengekspresikan kasih kepada orang lain dengan kekayaanmu itu. Perhatikan ayat 19. Dengan demikian, orang yang sudah begini, orang kaya yang model begini, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Khotbah di bukit pertama yang kita ekspos dalam Matius pasal 6, hal mengumpulkan harta. Saya tidak utak-atik harta di situ. Harta silahkan kalau kau mau kumpulkan. Tapi kumpulkan bukan di bumi. Sehingga kau akhirnya mengabaikan tanggung jawabmu sebagai orang yang diberkati untuk memberkati. Gereja ini kenapa saya tekankan nabur. Karena saya berharap kita punya hati untuk menabur. Berbagi kasih dengan orang lain. Saya selalu berkata, kenapa kalau kita kunjungan ke panti asuhan kita nabur kolekan? Sebab kalau kau nabur 1 juta, 10 juta dengan uangmu sendiri, kurang berdampak bagi mereka. Tapi kalau meskipun kita hanya 100 ribu, 500 ribu, beberapa ribu saja, tapi kita semuanya kumpulin, itu jauh lebih berdampak buat mereka. Saya berharap komunitas kita ini, baik secara institusi gereja, maupun komunitas di rumah tanggamu, di komselmu, kita belajar untuk terus menjadi orang yang mengumpulkan harta di surga. Jangan salah lagi, jangan disorientasi lagi soal harta. Fokuslah dengan kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Semoga kita semua masuk ke dalam kerajaan surga. Tundukkan kepala kita, doa.